Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Pak Roji. Saya dari Telkom University Jakarta, jurusan Teknologi Informasi dengan NIM 103062330074. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara mendeploy website menggunakan Google Cloud Platform. Nah, prosesnya itu ada pembuatan virtual machine, nanti akan diinstalasi web server Apache dan PHP, dan juga melakukan pengesetan firewallnya. Nah, terus hingga proses deploy website agar dapat diakses melalui internet. Oke, pertama saya akan membuat virtual machine-nya. Kita masuk ke bagian Compute Engine. Habis itu kita masuk ke VM instance. Nah, di sini kita create instance. Nah, di sini kita namain VM-nya. Kita namain web server. Web server Fahru. Nah, di sini kita pilih yang Jakarta. Di Jakarta. Nah, untuk zone kita pilih ini aja. Nah, di sini saya memilih Jakarta karena lokasi server itu lebih dekat dengan pengguna di Indonesia. Terus supaya akses ke website juga menjadi lebih cepat dibandingkan jika kita memilih server tempat region yang paling jauh. Terus saya menggunakan opsi any agar Google Cloud itu dapat memilih zona yang tersedia secara otomatis. Dengan gitu supaya proses pembuatan VM lebih mudah dan mengurangi kemungkinan gagal karena keterbatasan resource pada zona tertentu. Nah, selanjutnya pada bagian machine type saya memilih E2 search call. Nah, yang di server ini saya memilih yang medium karena spesifikasi ini sudah cukup untuk menjalankan web server Apache dan website yang akan dideploy, sehingga tidak perlu menggunakan spesifikasi yang lebih tinggi. Oke, kita masuk ke bagian operation system. Nah, operation system ini kita ganti sistemnya, kita makainya Ubuntu. Nah, kita ganti Ubuntu. Terus kita memakai Ubuntu itu karena Ubuntu itu sistem operasi yang cukup populer ya saat ini untuk server, karena ringan, stabil, dan memiliki banyak dokumentasi yang mudah proses instalasinya maupun konfigurasinya. Nah, di sini kita pilih SSD persistent disk. Oke, kita select. Nah, terus kita masuk ke bagian networking. Nah, untuk firewallnya di sini kita bakal allow HTTP traffic dan HTTPS traffic. Habis itu kita langsung create. Nah, setelah konfigurasi VM selesai, nah kita nunggu nih proses sampai nanti statusnya di sini bercentang hijau. Nah, di sini juga kita udah dapatin IP eksternal yang nantinya yang akan digunakan oleh publik yang untuk mengakses website kita yang sudah nantinya udah dideploy. Oke, jika ini udah centang hijau, nah kita masuk ke connect SSH-nya. Nah, kita authorize SSH-nya.
Kita tunggu prosesnya. Nah, oke, kita udah masuk ke SSH-nya. Oke, di sini kita akan masukkan perintah pertama kali, yaitu sudo apt strip get update, terus mini. Nah, jadi di sini kita tuh bakal menginstal paket yang terbaru yang disediakan oleh Ubuntu server ini. Oke, jika udah selesai, terus selanjutnya kita akan menginstal beberapa komponen yang dibutuhkan, yaitu Apache sebagai web server, Git untuk mengambil source code dari repository GitHub, terus PHP sebagai bahasa pembuatan server side, serta modul integrasi PHP dengan Apache. Oke, kita masukkan perintah untuk perintahnya yaitu sudo apt install apache 2 git php, terus pip apache apache 2 strip mod strip php spasi mini. Kita tunggu prosesnya. Nah, prosesnya udah kelar. Nah, server kita udah memiliki web server, Apache, dan lingkungan PHP yang siap digunakan. Nah, tahap berikutnya adalah mengatur firewall agar server dapat diakses dengan aman. Nah, pertama kita izinkan koneksi SSH agar tidak kehilangan akses server saat firewall diaktifkan. Kepadanya yaitu sudo wfw hello open SSH. Nah, kalau kagak bisa kayak gini, kita tutup dulu SSH-nya. Oke, selanjutnya kita buka SSH-nya lagi. Kita authorize. Nah, habis itu kita masukkan kode. Kita update dulu nih library-nya. Sudo apt update. Nah, terus kita akan lakukan sudo apt install. Kita bakal install UEFI-nya. Nah, UEFI-nya udah diinstal.
kita masukkan kode sudo uv allow open SSH. Nah, kita bakal izinkan SSH agar tidak kehilangan akses ke server saat firewall diaktifkan. Nah, rulesnya udah update. Sini rules udah update v6 udah. Nah, habis itu kita bakal izinkan akses HTTP sehingga website dapat diakses melalui browsernya. Kita masukkan sudo uv allow copy apache nah rulesnya udah update. Terus habis itu kita bakal aktifkan firewall menggunakan perintah sudo uv enable. Sudo uv enable. Nah, kita bakal pilih Y. Nah, firewallnya sudah aktif dan enable system pada saat start. Terus setelah server siap, kita akan kita bakal ngecek itu dulu status firewallnya. Sudo uv status. Nah, kalau kayak gini kita tutup lagi. Terus kita jalanin SSH-nya lagi. Authorize. Nah, kita masukkan lagi sudo uv status. Nah, status yang open SSH tadi itu udah allow, terus APC-nya juga allow. Nah, setelah server siap, kita akan mengunggah shortcode website dari GitHub. Secara default menggunakan folder var www.html sebagai direktorinya. Terus karena kita mengganti isi website bawaan Apache, hapus terlebih dahulu folder tersebut dengan perintah sudo rm min rf spasi var /www/html. Nah, jadi isi folder tersebut sudah dihapus. Terus selanjutnya kita bakal clone website portfolio yang dari GitHub. Itu perintahnya sudo git clone habis itu kita balik lagi, terus kita bakal buka website portofolio kita. Nah, di sini saya udah nge-push ke GitHub website portofolionya. Dari sini kita klik kode ini, terus kita pilih HTTPS, habis itu kita copy URL webnya, URL reponya, terus kita balik lagi ke SSH-nya. Nah, habis gitu kita paste di sini. Nah, sini kita spasi. Di spasi itu kita masukin /var/www/html. Nah, ini proses cloning, terus cloning itu udah selesai. Kita bakal masuk ke direktorinya yang folder HTML, cd
slash var www slash html. Nah, kita udah masuk ke direktorinya. Terus kita bakal melakukan pembacaan dan mengelola file website dengan benar. Terus kita ngubah kepemilikan seluruh file menjadi milik user. Tapi sebelum itu kita bakal ls dulu nih. Kita bakal ngecek di folder directory ini tuh udah masuk belum sih file yang dari GitHub kita. Kita bakal ls. Nah, ternyata di sini udah masuk nih. Folder file-file yang sudah kita unggah di GitHub udah masuk ke dalam server Ubuntu kita. Udah di index HTML, terus CV, terus asset, terus CSS-nya juga udah masuk sama JS. Nah, oke, selanjutnya kita bakal ubah kepemilikan seluruh file menjadi milik user dan grup www data menggunakan perintah sudo. Kita bakal masukkan sudo, terus som min_r www strip data www strip data terus spasi var spasi www spasi html. Oke, kita enter. Nah, kalau kayak gini kita bakal kita tutup lagi nih SSH-nya. Kita bakal buka lagi. Kita authorize lagi. Nah, kita masukkan lagi sudo chmod chwon min_r www strip data .2 www strip data terus spasi var www strip html enter. Nah, kita udah berhasil. Habis itu kita atur nih information directory agar aman namun tetap dapat diakses oleh web server. Kita pakai sudo terus chmod terus min_r 755 spasi slash var slash www slash html. Nah, sudah berhasil. Nah, sampai tahap ini proses development telah selesai. Untuk menguji hasilnya kita bakal buka browser. Kita copy nih alamat eksternal IP ini. Kita buka tab baru. Kita pastekan alamat IP-nya di sini. Oke, kita enter. Nah, ini sudah berhasil muncul yang dari GitHub ini kita deploy ke Google Cloud. Nah, ini sudah. Terus juga kita di sini bisa download CV-nya. Nah, itu berhasil. Nah, dari sini saya udah masukkan CV saya. Berarti udah masuk juga ke Google Cloud-nya. Di sini.
Ini websitenya, fitur-fiturnya, ada pengalaman, ada proyek, ada kontak, sama ada tentang, terus ada home juga sama keahlian. Oke, nah, demikian tutorial penggunaan APC di Google Cloud Platform. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Saya Farul Roji, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.